Halo teman-teman, kita balik lagi di Ninis Room, tapi ini forum takeover ya. Nah, host officialnya Mbak Ninis lagi keluar negeri, lagi ke Eropa, terus lanjut ke Amerika, Amerika. lanjut ke Australia, Keliling dunia ya, Bang? ke salah satu negara lagi di Asia, baru balik lagi ke Keren, Indonesia. Ngeri betul ya. Keliling dunia. Nah, Ini foto-fotonya nanti ya, ada. nanti tunggu aja foto-fotonya. Tolong Editor editor nanti ya. Akan foto-fotonya. berapa lama forum ini kami take over, itu tergantung perjalanan Bu Ninis. Iya. Saran Nah. aja lama-lama ya. Nah, hari ini teman-teman semua, saya sudah ada dua teman Perludem di sini, ada Mas Iqbal dan Halo. Mas Haikal. Kita akan mendiskusikan salah satu bagian terpenting dari pelembagaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Pemilu. Nah, pasca Presiden Prabowo dilantik, itu salah satu hal yang sering mulai dibicarakan adalah tentang perlu ada perbaikan soal kerangka hukum pemilu. Beliau berkomitmen terhadap demokrasi. Bahkan di wawancara terakhir dengan 6 atau 7 pemret media itu mengatakan ya supremasi sipil itu adalah satu keniscayaan. Nah, tapi kan itu tidak cukup hanya diucapkan saja. Nah, salah satu alat ukurnya menurut kita adalah perlu ada perbaikan terhadap kerangka hukum partai politik, kerangka hukum pemilu, termasuk juga pemilihan kepala daerah. Nah, update-nya RUU Pemilu dan RUU Pilkada itu sudah masuk prolegnas. Asik. Nah, di tahun 2025. Nah, tapi sepertinya sekarang agak mengambang nih. Situasinya agak stagnan. Nah, mungkin Mas Haikal bisa cerita dulu. Situasi pasca RUU Pemilu dan RUU Pilkada itu masuk ke prolegnas sekarang sudah seperti apa sih? Nah, ini kalau kemarin Bang kita ada dengar satu julukan atau satu predikat ya ke presiden kita yang sebelumnya nih. Itu Siapa kan tuh? apa? King of Lip Service. Nah, Oke. kita harapkan Jokowi nih. nih. Ah, iya. Tadi sih nggak mau nyebut sih sebenarnya ya. Kalau Prabowo apa? Ini makanya jangan sampai nih Pak Prabowo disebut dengan misalnya King of Omon-Omon jadinya nih. Betul. Karena ini kan satu proses perjalanan yang seharusnya sudah bisa dimulai. Tapi yang kita lihat sampai sekarang ini prolegnas itu sudah disusun lebih kurang 2 sampai 3 bulan yang lalu. Ini kan sudah mau hampir masuk bulan 5 ya. Iya. Nah, artinya seharusnya sudah bisa dimulai karena sudah ada sidang ini sudah masuk masa sidang 2 atau sidang 3 kalau saya tidak DPR salah, ya? DPR RI. Nah, artinya apa? Artinya seharusnya ini sudah bisa dimulai. Tetapi kan yang kita lihat sama-sama sekarang ini belum ada nih mulainya. Walaupun memang beberapa waktu ke belakang Komisi 2 itu sudah memulai rapat dengan pendapat, termasuk Perludem juga sudah diundang untuk kemudian memberikan pandangan. Kemarin itu Bu Ninis ya yang hadir di forum tersebut untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi refleksi dan juga evaluasi dari Perludem. Nah, sebelum ke sana Kal, mestinya dalam sebuah proses legislasi ya, ini biar teman-teman yang nonton bisa terbayang juga, kalau sebuah rancangan undang-undang itu sudah masuk ke prolegnas prioritas jangka pendek, follow up-nya apa setelah itu agar bisa mulai dibahas? Nah, tentu dalam beberapa ini kalau keharusannya kalau kita melihat proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan ada beberapa tahapan. Mulai dari tahapan perencanaan, termasuk itu adalah penyusunan prolegnas, perencanaan, lalu kemudian perancangan, pembentukan, pemberian persetujuan, baru kemudian pengesahan dan juga pengundangan dan serta penyebarluasan. Nah, di posisi ini sebenarnya DPR dan juga pemerintah sebagai pembentuk undang-undang sepertinya sudah masuk ke dalam proses perencanaan. Namun pertanyaannya adalah perencanaan ini belum dieksekusi dalam bentuk penyusunan naskah akademik ataupun pembahasan pembentukan entah itu sifatnya panja atau ditarik ke yang lebih tinggi yaitu sifatnya pansus gitu ya, pembentukan pansus. Nah, itu belum ada, Bang. Sehingga masyarakat sipil kita kemudian melihat bahwa ini benar nggak sih DPR ini sungguh serius nggak nih untuk kemudian membentuk undang-undang, merevisi undang-undang pemilu ini. Belum lagi kemarin mulai santer terdengar katanya pembahasannya baru akan dimulai di awal 2026 atau akhir 2026 gitu. Artinya kan ini menunggu lagi nih. Sementara yang kita harapkan undang-undang ini bisa keluar, bisa disahkan
sebelum tahun 2026 bahkan kan, karena akan ada proses misalnya penelaahan. Jadi kan kita bisa diberi waktu nih sebagai masyarakat sipil, kita bisa diberi waktu untuk menguji ke MK dan sebagainya. Nah, jadi di titik ini kalau dibilang pun perencanaannya sudah dimulai ya hanya sebatas memasukkan itu ke dalam prolegnas saja. Nah, belum kemudian itu dibahas menjadi siapa yang kemudian akan membentuk naskah akademiknya, akan seperti apa, lalu kemudian hal mana saja yang kemudian kan itu perlu diinventarisir tuh, makanya ada yang selalu namanya DIM ya, daftar inventari masalahnya apa, ya kan? Nah itu kan belum dimulai. Kalau dibuat skala 1 sampai 10 ya, proses dari perencanaan sampai selesai, berarti ini kan baru di angka 2 atau angka 3 berarti, baru di perencanaan aja. Sekitar 10-20% bahkan ini baru Masih berjalan. kecil sekali Masih kecil untuk sekali. bisa sampai selesai kepada undang-undang pemilu. Jadi ini masih jauh nih, Pak Masih Prabowo. Masih jauh. Mesti Masih dimulai. banyak PR-nya. Nah, saya ke Iqbal nih. Bal, mungkin nggak ya cara berpikir presiden dan mungkin juga sebagian partai politik, ini kan pemilunya masih lama, 2029. Yep. Ini kan juga baru tahun lalu kan pemilunya. Masa sekarang mau bahas undang-undang pemilu lagi? Nah, kenapa mesti penting segera dibahas sekarang? Karena ke satu hal gitu Bang, kan kadang orang memahami pemilu itu oh ya udahlah agenda 5 tahun sekali aja gitu. Ya. Padahal kan artinya dengan skala kompleks itu menentukan jadi pertaruhan hajat puluhan orang terhadap hak politik mereka, itu pasti butuh persiapan yang nggak cuma sebentar. Kita perlu pertama adalah kemarin pemilu yang termasuk kompleks gitu ya, bisa dibilang paling kompleks lah dalam sejarah pemilu kita. Artinya evaluasinya pasti banyak dong, karena kompleksitas yang ada. Sudah 2 kali pemilu serentak ya? Sudah 2 kali pemilu serentak dengan ya kita bisa lihat total jumlah suara yang tidak sah misalkan itu juga masih tinggi kayak gitu salah satunya. Terus kemudian masih banyak masalah-masalah teknis, bahkan non teknis juga terjadi. Artinya masa evaluasi ini jangan terlalu lama gitu ya. Ini yang harus didesak sesegera mungkin karena evaluasi ini nggak cuma menyatakan masalah, tapi juga mencari solusi dong pastinya. Kita perlu beberapa skema untuk itu. Yang kedua adalah kita bisa lihat dengan kita butuh Bang untuk penataan waktu yang tepat. Pemilu kita kan kadang-kadang dijalankan itu kadang-kadang terlihat serampangan gitu ya. Oh ramainya cuma hamin 1 tahun sebelum pemilu, penyelenggaraan dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya kita berkaca di pemilu 2024 kemarin misalkan, prosesi rekrutmen aja masih berjalan penyelenggara di tengah-tengah tahapan kayak gitu. Itu kan artinya perlu ada penataan waktu yang sesuai. Artinya dengan kita mempercepat ini semua, kita bisa memperbaiki ya tata waktu dalam pelaksanaan pemilu kita. Itu salah satu hal yang penting. Dan yang ketiga, tapi rasa-rasanya bisa jadi king omon-omon gitu ya, karena seolah-olah sekarang kita mempertaruhkan nih antara perbaikan atau stabilitas negara. Seolah-olah karena ya mentang-mentang mungkin belum 1 tahun gitu ya periodenya Pak Prabowo dengan wakilnya itu, akhirnya soal malah nggak dibahas padahal sudah masuk prolegnas. Itu kan jadi satu catatan penting, terlebih kalau kita berkaca dengan RUU lain misalkan yang bahkan tidak terlalu kelihatan urgent gitu ya, malah sudah dibahas 2 gitu. Kayak itu penting deh untuk kita coba bandingkan dan refleksikan. Ya, nah ini kan sering publik terutama masyarakat umum ya melihat pemilu itu kan lebih senang melihat angka-angka statistik survei elektabilitas gitu ya. Atau tokoh politik ini bertemu dengan tokoh politik yang lain, kayaknya dia mau nyalon dan lain-lain. Pemilu kan tidak hanya itu. Itu ya menjadi salah satu sentral isu pemilu, tapi menyiapkan sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis kan mesti dimulai dari kerangka hukumnya. Nah, siapa yang mesti memulai ini menurut Haikal? Ini kan sudah ada masuk ke prolegnas. Nah, mestinya kan bahkan beberapa teman-teman partai politik di DPR mengatakan ya belum ada sinyal dari pimpinan partai, belum ada sinyal dari presiden. Siapa yang mesti mulai? Nah ini menarik Bang Far sebenarnya. Kalau kita berbicara soal sinyal, kita berbicara soal langkah yang akan diambil ya. Kalau kita back then lagi ya, merefer ke beberapa tahun ke belakang, terutama pasca 2019 ya. Karena kan undang-undang yang sekarang digunakan itu kan dibentuk di tahun 2017. Dan pemilu pertama yang menggunakan undang-undang ini adalah tahun 2019. Nah, itu kan sebenarnya isu perubahan undang-undang pemilu ini sudah terdengar sejak saat itu kan. Bahkan kalau saya tidak salah, di tahun 2020 DPR itu sudah pernah menghasilkan naskah akademik
dan juga rancangan undang-undang, walaupun Sudah berhenti sama Jokowi waktu itu. tidak selesai kan akhirnya, sudah mulai berjalan namun kemudian tidak dilanjutkan. Nah, karena ada intervensi untuk tidak melanjutkan itu kan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dalam waktu yang lebih dekat lagi, kemarin waktu ingat nggak sih pas putusan nomor 60 mau dianulir tuh, perubahan undang-undang pilkada. Nah, salah satu wakil ketua DPR waktu itu kan mengatakan bahwa ini udah dibahas sejak Januari 2024 pada saat itu. Nah, artinya kan sudah ada mulai pembahasan, walaupun itu masih secara parsial ya. Bahkan itu sebelum pemilu ya. Bahkan sebelum pemilu kan gitu, sebelum pilkadanya gitu kan. Artinya ini kalau kita mengatakan bahwa apakah bahannya sudah, mempertanyakan ya bahannya sudah ada apa belum? Kayaknya sih udah ada. Tapi hanya keinginan politik aja, political will dari pembentuk undang-undang nih. Jadi kalau ditanya siapa yang sebenarnya harusnya mempersiapkannya, ya dalam konteks ini bisa kedua pihak ya. Pertama DPR melalui Komisi 2 misalnya, dan kemudian pemerintah melalui beberapa kementerian terkait, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Nah, tapi kan masalahnya adalah balik lagi nih. Udah keliling-keliling ya banyak momen lah kita bisa lihat, entah itu Menteri Dalam Negeri, entah itu wakil menterinya, entah itu bahkan presiden sekalipun udah mengatakan bahwa ya ini akan direvisi. Tapi sampai sekarang belum gitu loh. Jadi jadi yang berbicara di sini sekarang bukan siapa yang tepat lagi, tapi siapa yang mau sekarang ini. Kayak sepertinya kan tidak ada yang mau, dan bahkan kalau seperti ini ya kita dari masyarakat sipil kan kemarin kita sudah sempat melakukan siaran pers ya, press conference untuk mengatakan bahwa kita ingin mendorong ini supaya kita punya draft terlebih dahulu gitu kan. Nah, artinya ya jangan sampai sih, agak disayangkan sekali sih sebenarnya pembentuk undang-undang DPR maupun pemerintah itu didahului oleh masyarakat sipil. Walaupun kita bukan berbicara siapa yang dahuluan ya, tapi ini kan akhirnya kita berbicara siapa yang kemudian punya keinginan untuk benar-benar memperbaiki ini gitu. Nah, Bal, salah satu dugaan kekhawatiran dari beberapa kelompok politik itu, terutama di presiden ya, kalau undang-undang pemilunya mulai dibahas sekarang, taruhlah tahun ini ya, itu kan akan dikhawatirkan akan muncul fragmentasi politik antar partai politik pendukung presiden. Karena kalau bicara undang-undang pemilu, pasti itu sudah bicara eksistensi partai. Misalnya ya, hal yang paling sering diperdebatkan, kan dua kelompok yang mendukung sistem pemilu, ada kelompok yang mendukung proporsional tertutup, ada yang mendukung proporsional terbuka. Nah, sementara di kubu koalisi Pak Prabowo sekarang ada partai yang dalam koalisi itu yang setuju proporsional tertutup, ada yang setuju proporsional terbuka. Nah, kekhawatirannya kalau undang-undang pemilu dibahas sekarang itu bisa retak tuh koalisinya karena sudah bicara kepentingan masing-masing. Nah, apa yang bisa diyakinkan, terutama kepada Presiden Prabowo mungkin ya, ya itu nggak akan jadi masalah. Apa untuk membantah itu apa kira-kira? Kayaknya yang paling pertama yang harus dipikirkan gitu ya oleh Bapak Presiden yang baik hati kayaknya, bahwa menunda masalah itu sama dengan membiarkan masalah untuk tetap ada. Menunda pembahasan, membahas sekarang dengan menunda nanti kalau khawatirnya ada fragmentasi politik, itu sama aja rasionalnya. Artinya dia hanya masalah waktu katanya. Tapi kan setidaknya seperti ini. Dalam perjalanan ini ya, kalau kita ngomongin dalam aspek politik, bentuk-bentuk kompromistik ini justru lebih banyak waktu luang untuk dibicarakan. Artinya kalau misalkan mereka membahasnya sekarang, masih banyak hal lain yang bisa mereka tawarkan. Misal gini Bang, oke lah mereka mau berantem masalah sistem proporsional dan sebagainya. Kemudian mereka berseturu dengan kencang A, B, C, D terus-terusan gitu ya. Tapi mereka membuktikan nih, misal dengan kinerja partainya dengan baik di parlemen, atau misalkan kinerja partainya baik di kabinet. Artinya mereka punya daya tawar lain gitu ya. Artinya partai politik ini nggak cuma mereka menang karena mengolah-olah sistem. Tapi ada daya tawar lebih yang harusnya mereka lakukan. Itu berbeda dengan misalkan, oke, mereka hari ini sudah ngomongin kan, dari kemarin kan Pak Prabowo selalu ngomongin tentang ayo kita permanenkan koalisi ini. Gitu ya. Oke, mereka mau ngomongin koalisi ini terus-terusan. Tapi kemudian sudah dekat hari H pemilu, mereka mau bahas gitu ya. Kemudian mereka tidak punya waktu untuk kemudian mengkompromikan kepentingan politik mereka. Yang terjadi apa? Yang terjadi justru adalah kekacauan negara yang benar-benar ya cukup benar-benar mengganggu. Pertama mengganggu stabilitas, yang kedua juga itu akan mencoreng 4 tahun misalnya. Bisa
undang-undang pemilu baru dibahas di tahun keempatnya Prabowo misalkan. Itu akan mencoreng 4 tahun kinerja Pak Prabowo dengan kabinet dan sebagainya. Karena keributannya di akhir seperti bom waktu gitu ya. Yeah. Saran kami memang jangan sampai justru ini malah jadi bom waktu yang disimpan oleh Pak Prabowo. Ini yang khawatir gitu ya ketika Pak Prabowo ini nggak bisa, Pak Prabowo ini nggak bisa kemudian menghandle bom waktu itu, tamat koalisi hari ini, tamat juga kepentingan politik mereka semua. Siapa yang paling diuntungkan? Yang diam-diam aja akhirnya. Partai politik yang tidak berperan signifikan dalam perbaikan rancangan undang-undang. Justru lebih baik dibahas di masa-masa bulan madu ini ya. Iya. Jadi psikologis kontestasinya masih jauh. Masih gitu. jauh. Masih jauh dan ya kan proses konsolidasi masih sedang terjadi ya. Ini partai ini dapat menteri ini, partai ini Betul. dapat Iya. menteri. Masih Masih dalam banyak suasana bisa happy lah. Iya. Masih bisa dikompromikan. Masih apa ya? Masih senang-senangnya lah Seperti istilahnya gitu ya. pengantin muda lah, Bang. Masih ya udah ada masalah, oh ya udah. Oh, nggak apa-apa. Akan lebih mudah bahkan sebenarnya Betul. kok ada friksinya lebih mudah Oh. diselesaikan seharusnya. Kan, Bang. Tensinya belum akan setinggi kalau itu sudah mendekati tahapan Iya. pemilu. Dan kecurigaan publik, Bang, itu juga ketika masih awal-awal, kecurigaan kita masih bisa kita minimalisir. Artinya segala dinamika politik yang terjadi, oh memang itu ada dinamika politik aja. Yang itu adalah memang dinamika bagaimana perancangan undang-undang yang masih normal terjadi, yang namanya pembahasan RUU nggak cuma RUU pemilu, bahkan mungkin RUU yang lain kita bisa melihat bahwa itu ada kecenderungan politik tertentu, tabrak-tabrakan kepentingan, itu sangat wajar ketika waktunya masih panjang. Tapi kan kalau misalkan mepet, belum lagi kalau dilakukannya tertutup, belum lagi diam-diam, belum lagi kalau dilakukan di Hotel Fairmont misalnya. Orang bisa curiganya tinggi Iya gitu juga ya. sih. Kan seperti itu. Vermont atau Mulia. Mulia lah, depan-depanan ya. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu yang kemudian jadi membuat proses pembahasan ini stagnan, Presiden dan DPR itu kayak tunggu-tungguan. Ini RUU akan disiapkan siapa? Nah, mungkin nggak ya, follow up-nya adalah ya Presiden dan DPR rapat kerja lagi aja, terus putuskan ini disusun aja RUU-nya dan naskah akademiknya oleh Presiden. Bisa gitu nggak? Bisa aja sebenarnya karena kan di dalam di dalam proses pembentukan undang-undang itu kan ada namanya inisiatif, usulan inisiatif. Nah, kalau kita lihat RUU pemilu ini itu kan inisiatifnya dari DPR. Tetapi kan di dalam proses itu bisa saja bergeser. Toh keduanya kemudian sama-sama memiliki kemampuan untuk itu. Bahkan kalau dilihat dari bagaimana persiapan ini dilakukan, atau kita melihat bagaimana tahun 2017 kemarin waktu Undang-Undang 7 2017 dibentuk, itu kan permasalahan kenapa dia lama dibentuk baru disahkan di tahun 2017 atau 2 tahun sebelum pemilu kan gara-gara itu. Padahal pembahasan sejak tahun 2015 kan sudah dimulai akan melakukan hampir mirip lah seperti sekarang ya, akan dilakukan perbaikan dan sebagainya. Namun memang proses di DPR ini perbedaannya adalah biasanya adalah seperti ini. Ketika dia dibahas di DPR, potensi akan terjadi lobby yang lebih panjang dan juga kompromi yang lebih panjang itu lebih besar potensinya. Karena apa? Karena ada fraksi. Nanti kan itu kan dibentuk oleh perwakilan-perwakilan fraksi untuk mendapatkan juga persetujuan dari fraksi-fraksi, gitu kan? Nah, sementara kalau di pemerintah itu kan sudah jelas. Dia suaranya pasti satu, nggak mungkin Kemendagri berbeda suara dengan Kemenkumham, karena dia satu secara teori sistem pemerintahan dia adalah bagian dari pemerintah, kekuasaan eksekutif kan gitu. Nah sementara di DPR potensi itu masih terjadi. Nah jadi memang kalau yang kita lihat sekarang ini harus dihitung nih kemampuan DPR harus berhitung dengan kemampuannya, pemerintah juga harus berhitung dengan kemampuannya. Kalau memang ini memang serius ya, Nah jadi bagaimana kemudian ini dikompromikan antara DPR dan pemerintah. Kalau seandainya memang dipilih jalur untuk pemerintah yang mempersiapkan naskah akademik dan juga rancangan undang-undangnya, tidak menjadi masalah juga. Karena itu dibuka kok di dalam sistem proses pembentukan undang-undang itu dibuka. Tidak kemudian tertutup harus DPR semuanya, kan enggak seperti itu. Iya, saya masih ingat di salah satu seminar di Kota Mataram ya, sebelum bulan Ramadan itu, Ketua Komisi 2 DPR Bang Rifki Nizami Karsayuda mengatakan ya prosesnya sekarang agak stuck karena belum ada arahan dari pimpinan DPR. Ini akan dihandle oleh Komisi 2, akan dihandle oleh Balik, belum ada arahan. Jadi memang mereka menunggu. Nah,
ini situasi yang persis sama juga. Saya pernah ceritakan juga di mana-mana dengan situasi tahun 2017. Waktu itu dikatakan ya udah DPR aja yang siapkan NA dan RUU-nya. Tapi DPR karena fraksinya banyak ya, sibuk dulu berantem sebelum RUU-nya jadi nggak selesai. Pada akhirnya sudah di detik-detik akhir, waktunya sudah semakin mepet, diminta ya udah pemerintah aja yang siapkan, kan akhirnya terburu-buru. Nah, masyarakat sipil kan punya naskah akademik dan RUU yang sudah disiapkan sejak tahun 2015 ya. Nah, itu usulan dari banyak sekali organisasi masyarakat sipil waktu itu. Saya kira disusun sekitar 32 organisasi. Nah, itu masih relevan nggak untuk kemudian diajukan sebagai salah satu usulan awal untuk pembahasan undang-undang pemilu yang sekarang? Yang pertama memang kalau ditanya relevan masih capable ya Bang. Karena kan memang kalau misalnya kita lihat berangkat dari pemilu 2019 sampai sekarang pun perubahannya nggak terlalu banyak. Gitu ya. Dan yang kedua, tapi dengan catatan juga, dari Undang-Undang 717 ini kan salah satu undang-undang yang paling banyak disidangkan di MK. Artinya banyak sekali masukan yang masuk, ya perubahan-perubahan yang juga yang seringkali parlemen lupa untuk masukkan perubahan MK ini menjadi masukan terhadap undang-undang. Artinya kita perlu menelaah itu semua gitu. Apa yang baik gitu ya untuk kemudian dimasukkan. Yang ketiga, rasa-rasanya usulannya pernah dibuat gitu ya dengan mekanisme pembagian buku yang lebih jelas, sistematika penulisan yang lebih baik, itu bisa jadi gambaran awal framework bagi parlemen. Misal mereka masih sekarang dalam tahapan tadi, misal mereka masih banyak beradu argumen, bahkan masih bingung arahnya gimana nih. Itu bisa jadi bahan referensi awal untuk mereka diskursuskan gitu ya, entah kemudian di internal fraksi, entah antar fraksi, entah kemudian bahkan antara balik dengan komisi dan lain sebagainya. Artinya ketika masuk sipil ini kan kita punya inisiatif yang rasa-rasanya sudah ada barangnya gitu ya. Oh, masuk nih barang kalau kata Pak Bahlil gitu kan. Ini sudah ada nih. Mana Dinda? Gitu. Pernah digituin sama Bahlil nggak? Belum juga. Oh beda ya? Beda arah. Beda baju ya. Beda baju. Nah itu bisa nih mereka barangnya masuk ke mereka. Mereka mau ngediskusi itu. Melihat juga catatan MK, artinya sudah ada framework yang applicable lah untuk bisa mereka mulai, dan itu rasa-rasanya bisa mempercepat juga Bang, kemungkinan ada gitu ya untuk mempercepat pembahasan mereka supaya mereka nggak ada lagi alasan, oh karena nggak ada arahan, oh karena nggak tahu mau bahas apa, itu kan lebih parah lagi. Nah, salah satu yang dari yang diusulkan oleh masyarakat sipil ini bisa diceritain nggak Kak, garis besarnya apa saja naskah kodifikasi yang sudah disusun oleh masyarakat sipil, itu undang-undang apa saja yang digabungkan ke dalam naskah kodifikasi itu, dan sejauh mana update-nya sekarang? Ya, kalau sebenarnya kan draft ini sudah ada sejak tahun 2015. 2016 itu kita masyarakat sipil sudah pernah menyampaikan juga ke DPR kan pada saat itu. Walaupun memang kita melihat yang diambil atau diadopsi oleh DPR itu tidak secara keseluruhan. Setidak-tidaknya sistematika pembentukannya melalui sistem kualifikasi itu jelas digunakan gitu. Karena di Undang-Undang 7 2017 itu kan terdiri dari buku-buku. Dan naskah ini pun kalau tadi pertanyaan Bang Fadli sebelumnya kan relevan atau tidak? Itu sangat relevan. Kenapa? Karena bahkan banyak putusan MK terhadap pengujian Undang-Undang 7 2017 itu yang sesuai dengan draft ini. Artinya draft ini dibentuk tahun 2015, dia sudah sesuai dengan putusan MK yang lebih prospektif ya, visioner dia berarti. Jadi sudah bukan bisa menebak ya, tetapi memang inilah yang sesuai mungkin dengan prinsip-prinsip sistem yang kemudian kita. Apa tuh contohnya yang prospektif itu? Contohnya misalnya penggunaan kolom kosong misalnya gitu. Itu sudah diperbaiki termasuk juga soal ambang batas pencalonan presiden sudah dihapus, ambang batas parlemen juga sudah diturunkan di dalam naskah ini gitu. Jadi memang kalau kita tracing kan sama dapil juga kan? Dapil juga harus dapil itu sudah disesuaikan. Di situ sudah lebih proporsional dan ada jelas detail pengaturannya seperti apa proses pembentukan dapil itu di situ. Jadi memang draft ini memang sudah karena memang mungkin dibentuk oleh banyak organisasi yang kemudian memang fokus kepada kepemiluan gitu ya, sehingga memang dia dibentuk dengan pertimbangan
teoritis, ya, pertimbangan faktual dan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, serta tidak memiliki muatan politik apapun gitu. Sehingga jadi tidak ada kepentingan politik yang berbenturan, karena kan itu mungkin saja terjadi ketika itu dibentuk oleh DPR gitu ya. Naskah itu aja dikasih ke DPR dan pemerintah ada rencana Bisa kita kasih nanti. Nah, cuman kita masih mau melengkapi lagi naskah ini karena kita berencana untuk memasukkan juga undang-undang partai politik ke dalamnya. Karena menurut sinkron semua. Iya, biar sinkron semua. Karena menurut kita ini kan kalau kita misalnya lihat ya dari tahun 2099 sampai dengan 2014 itu kan selalu ada 4 undang-undang. Undang-undang partai politik, bahkan 5 ya, partai politik, Pilpres, penyelenggara, pilpres, pileg dan juga pilkada. Nah, kalau di undang-undang pemilu yang sekarang itu kan baru penyelenggara, pileg dan pilpres. Partai politik sama pilkada masih di luar. Nah, ini yang kemudian kita ingin coba gabungkan. Jadi kalau pilkada udah masuk kan di naskah di naskah yang kodifikasi 2015 sudah masuk. Nah, itu berarti juga tinggal menggabungkan undang-undang bagian dari partai. visionernya tadi Canggih juga. betul ya. Tinggal menggabungkan undang-undang partai. Masuk tuh barang kata. Masuk ke barang 5. Tuh Pak Bahlil, kami udah masuk duluan Udah masuk ke barangnya. barang. Tolonglah ya, Anda kan ketum Golkar sekarang. Nah, jadi kita berharap kalau seandainya, ya mudah-mudahan pembentuk undang-undang mau mendengar dan kita nggak ada masalah. Kalaupun ini nanti akan dijadikan ya, bahkan kita senang gitu. Ketika draft yang sudah kita susun ini yang akan dijadikan titik awal bagi pembentuk undang-undang untuk membahas rencana revisi undang-undang pemilu ini. Oke, makasih Mas Haikal, Mas Iqbal, teman-teman semua dari percakapan dan komunikasi dengan partai politik di DPR, beberapa partai termasuk juga dengan pemerintah. Di awal pemerintahan itu mereka mengatakan kita belum ada preferensi apapun. Pilihan terhadap sistem pemilu, pilihan terhadap keserentakan pemilu belum ada. Jadi ini masih sangat terbuka untuk diperdebatkan dan makanya mesti segera dibahas agar ruang perdebatan itu bisa dilakukan, bisa diperdalam dan ada waktu untuk mensempurnasikan itu semua. Begitu kita tutup Ninis Room Take Over ya. Beberapa episode masih akan kita take over karena Bu Ninis masih ke Amerika, Eropa, dan Asia serta Australia. Jangan lupa oleh-oleh untuk kita. Terima kasih, sampai ketemu. Dah.